Oke, kita lanjutkan. Jadi di RPS ini, atau terutama di semester ini karena situasinya masih pandemi ya, jadi universitas membuat suatu rancangan RPS itu yang disesuaikan dengan kondisi pandemi yang seperti ini. Jadi kondisinya RPS-nya ya bisa dikatakan dia RPS yang untuk pembelajaran daring gitu ya. Jadi nggak bisa kita setiap minggu ketemu terus gitu ya. Nah, walaupun seperti itu tetap ada capaian pembelajaran dari prodi, dari capaian pembelajaran mata kuliah dan juga sub capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, artinya apa ini? Artinya dengan nanti Anda mempelajari PTI, itu di akhir semester Anda harus bisa atau Anda harus menguasai poin-poin yang ada di dalam CPMK maupun sub CPMK. Jadi kalau sudah dikuasai itu berarti Anda sudah dianggap sebagai telah mengambil atau berhasil atau lulus mata kuliah pengenalan teknologi informasi, gitu ya. Kemudian, ya kita langsung ke CPL Prodi. Nah, CPL Prodi ini sifatnya masih umum ya. Nomor satu, mampu merancang mengembangkan algoritma. Nah, saya kira kita langsung ke capaian mata kuliah saja. Jadi CPL Prodi ini masih umum, artinya PTI itu berada pada akar capaian pembelajaran prodi yang mana gitu ya. Nah, kita sekarang langsung masuk ke CPMK untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan komponen dan sistem IT yang saling terkait. Ya, jadi di PTI nanti itu nanti Anda mempelajari yang pertama, kalau di teknologi informasi kan ada hardware-nya, jenis-jenis hardware, pengenalan saja gitu ya. Nanti ada mata kuliah yang lain, organisasi arsitektur komputer. Nah, itu memang khusus mengenai ya barangkali hardware dan sistem yang berjalan. Nah, ini nanti di PTI dikenalkan juga yang lingkup yang lebih umum. Kemudian selain hardware juga ada software. Jadi macam-macam software. Ya, jadi software ada jenis-jenisnya. Ya berdasarkan penggunaannya, ya, berdasarkan data yang diambil, proses yang dihasilkan itu ada jenis-jenisnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya kemampuan adaptasi dan interpersonal bagi profesionalisme profesi. Jadi nanti juga di PTI ini dibahas mengenai profesi-profesi yang ada dalam teknologi informasi dan juga profesionalisme atau etika yang ada dalam pemanfaatan IT. Baik itu etika-etika dalam kerja, dalam jual beli atau e-commerce, ya, dan seterusnya. Karena pemanfaatan teknologi informasi itu sudah merambah di berbagai bidang gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa mampu membedakan informasi dan data. Nah, ini sebenarnya materi yang dasarnya nanti Anda perkuliahan mengenai basis data, mengenai sistem informasi. Nah, itu Anda di awal ini harus membedakan mana yang disebut data, mana yang disebut informasi. Jadi, misalkan kita ilustrasikan, nggak semua berita atau nggak semua yang kita anggap data itu sebenarnya adalah informasi. Jadi ada prosesnya. Jadi bagaimana data-data itu nanti bisa dirubah menjadi informasi, gitu ya. Nah, secara prinsip memang informasi itu berasalnya dari data, gitu ya. Tapi semua yang kita dapat bisa jadi berupa data dan belum
bisa jadi dia belum bisa diambil informasi apa-apa gitu ya. Kemudian mahasiswa mampu menceritakan sejarah teknologi informasi dan internet. Nah, nanti kita mengenal ya sejarah teknologi, ya, kemudian juga sejarah internet. Jadi penerapan teknologi itu sejalan dengan berkembangnya komputer. Jadi kalau sejarah komputer itu kan ya murni hardware-nya, nah sejarah teknologi informasi itu pemanfaatannya. Jadi mulai kapan ada muncul e-commerce, mulai kapan ada muncul sistem-sistem perkantoran. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Dan juga sejarah internet. Nah, mulai kapan munculnya internet, terus kemudian kapan ya, boomingnya website, nah itu nanti kita juga pelajari. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara IT dan disiplin ilmu yang lain. Gitu ya. Jadi nanti kita kurang lebih mempelajari apa-apa saja yang dimanfaatkan oleh bidang lain, gitu ya. Jadi yang IT atau teknologi informasi itu apa saja gitu ya, yang berhasil dimanfaatkan oleh bidang-bidang yang lain, gitu ya. Nah, ini adalah subjek PMK. Di sini bisa dinamai L1, L2 sampai L5. Dan ini adalah nanti yang harus dibahas atau akan dibahas di perkuliahan L1 sampai L5. Oke. Ini adalah materi pokoknya. Materi pokok adalah penjabaran dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Dan juga ada tambahan gitu ya. Di sini ya materi pokoknya adalah nanti pengantar terdiri dari definisi IT, model sistem, dan komponen teknologi informasi. Kemudian yang kedua masih mengenai pengantar ya. Nanti ada interaksi manusia komputer, teknologi platform, pemrograman, dan jaringan. Kemudian selanjutnya ada profesionalisme IT dan penjaminan keamanan informasi. Jadi seperti tadi yang saya singgung, ada etika-etika, terus kemudian ada lisensi. Ya, jadi di dalam software yang Anda pakai itu Anda pakai lisensi yang mana, dan sebenarnya dengan lisensi yang seperti apa itu hak Anda untuk menggunakan itu. Nah, Anda juga perlu tahu seperti apa, gitu ya. Kemudian pengenalan data, informasi, dan sistem informasi. Kemudian pengenalan sejarah komputer, teknologi informasi, dan internet. Kemudian hubungan informatika dengan ya, ilmu komputer, perangkat lunak, dengan matematika, statistik, sosiologi, psikologi, dan budaya. Gitu ya. Sehingga kalau sekarang Anda sudah bisa melihat, oh ternyata di bidang-bidang banyak itu, mungkin sering dibilang semuanya sekarang pakai IT, nggak ada yang nggak pakai. Nah, kita bisa mengetahui lebih detail sebenarnya dipakainya itu di sisi mana sih, gitu ya. Apa cuma sekedar di ngetiknya pakai komputer, apa cuma sekedar browsingnya pakai browser, pakai komputer, gitu ya. Nah, kita bisa lebih tahu lagi sebenarnya penerapan teknologi informasinya itu di mana. Ya nggak cuma sekedar ya untuk ngetik, untuk browsing saja, gitu ya. Nah, ini adalah referensi buku utama dan jurnal utama. Ya, kemudian di sini dosen pengampu ya pastinya ada 4 sebenarnya, tapi di sini kebetulan yang RPS yang membuat saya, jadi sementara kemarin saya tulis hanya saya, gitu ya. Nah, di RPS ini seperti yang saya singgung di awal, ini telah menerapkan polysynchronous learning atau pembelajaran yang berbasis atau memang dikhususkan untuk pembelajaran daring, gitu ya. Metodenya apa? Metodenya adalah discovery learning. Artinya materi-materi yang dari dosen itu sebagai sumber
belajar dari adik-adik semua. Nah, adik-adik semua, karena ini kan juga sudah mahasiswa semua ya, di-encourage atau didorong untuk bisa discovery, menemukan hal-hal yang baru. Ya. Jadi artinya apa? Selain dari materi-materi dari dosen, sumber-sumber dari dosen, Anda juga bisa saja sebenarnya materinya itu dari materi-materi yang lain dan memang dianjurkan seperti itu, gitu ya. Jadi Anda nanti bisa melakukan discovery, gitu ya. Nah, perbedaan polysynchronous learning ini dengan mungkin silabus atau RPS yang adik-adik pasti sudah pernah lihat di sekolah dulu, gitu ya. Di sini ada setiap pembahasan, ya, ini ada fase-fasenya, gitu ya. Ada fase pemahaman, pendalaman, dan penerapan. Ini salah satu perbedaannya. Kemudian yang kedua, yang polysynchronous learning ini juga mengkombinasikan antara synchronous learning dan asynchronous learning. Ya, adik-adik pasti sudah tahu ya, kalau synchronous learning itu pembelajaran yang kedua pihak dari pengajar dan pelajar, gitu ya, itu harus berada di waktu yang sama, di ruang yang sama. Artinya apa? Ya kalau di luring itu ya berada dalam kelas, itu kan asinkronus. Nah kalau di situasi yang daring seperti ini ya mungkin pakai platform conference ya yang populer. Jadi waktunya itu bersamaan, harus belajar itu harus bersamaan. Dosennya menghadap ke laptop, beliau mengajar di platform conference tersebut, siswanya juga belajar dari penjelasan dosen secara langsung. Nah, itu adalah synchronous learning. Nah, yang asynchronous learning itu pembelajaran yang kapanpun siswa mau belajar, bisa. Mau tengah malam, mau setelah sholat tahajud atau sholat subuh, gitu ya. Bisa. Artinya, dosen itu memberikan materi kapanpun beliau berkenan memberikan materi, bisa. Jadi diberikan materi kapanpun, siswa membuka materi tersebut, mempelajarinya kapanpun juga bisa. Jadi tidak terikat waktu kapan Anda belajar. Itu adalah asinkronus. Nah, polisinkronus ini menggabungkan dua bentuk tersebut. Jadi nanti ada tidak total secara sinkronus atau tidak selalu pakai platform conference terus, dan tidak selalu pakai dikasih materi terus tugas, materi tugas, enggak seperti itu. Jadi nanti bisa jadi dosen-dosen itu mengkombinasikan. Nah, untuk RPS PTI, nah yang telah menerapkan asinkronus, polisinkronus, nanti cara bacanya seperti ini RPS-nya. Kalau dokumen RPS yang lengkap itu nanti bisa di-share oleh dosen masing-masing ya. Jadi di sini barangkali saya simulasikan yang di satu topik saja karena nanti ke bawahnya sama, gitu ya. Contoh topik pembahasan L1. L1 itu berarti yang atas, maaf agak naik dulu ya. L1, mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen dalam sistem IT. Ini L1. Nah, untuk L1, ya, minggu ke-1 dan minggu kedua, topik yang akan dipelajari, ini adalah topik-topik yang materi pokok ini. Nah, tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan komponen teknologi informasi, tujuan akhirnya, di akhir minggu kedua ya. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan model dalam sistem teknologi informasi. Mahasiswa mampu menjelaskan komponen komputer, software dan hardware, serta jenis-jenis komputer. Ingat, ini adalah minggu ke-1 dan ke-2. Nah, model pembelajarannya gimana? Nah, seperti yang saya singgung tadi, di RPS yang diperbarui ini, ada pemahaman, pendalaman,
penerapan. Ya, ada pemahaman, pendalaman, dan penerapan. Maksudnya, dalam 2 minggu ini, nanti Bapak Ibu dosen akan menjalankan fase-fase berikut. Ada fase pemahaman. Fase pemahaman ini umumnya dibagikan atau ditempatkan di awal. Jadi minggu-minggu yang paling awal itu nanti fase pemahaman. Dosen memberikan materi ataupun sumber-sumber yang lain, bisa juga berupa video, berupa link website lain juga sangat mungkin, karena kan sekali lagi Anda belajar nggak hanya dari dosen saja gitu ya, dari link video, link ya pembelajaran yang lain itu sangat mungkin nanti bisa diberikan dalam fase pemahaman gitu ya. Jadi di awal-awal fase ada fase pemahaman. Kemudian dalam 2 minggu tersebut itu nanti ada fase pendalaman, ada fase diskusi. Nah, diskusi ini sinkronus. Nah, bisa dibilang yang pemahaman itu asinkronus, yang diskusi ini adalah sinkronus. Umumnya atau salah satu model pembelajaran itu biasanya pemahaman dulu, siswa harus sudah membaca materi yang diberikan, baru dosen itu bisa menjalankan diskusi tertentu. Baru siswa itu bisa menjalankan diskusi. Atau dosen gitu ya, dosen dan siswa menjalankan diskusi. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti itu di fase pendalaman. Platformnya pakai apa? Nah, bisa jadi pakai WA group atau Telegram group, bisa juga pakai kolom diskusi LMS, UMM atau ilmu gitu ya. Bisa juga pakai video conference. Nanti tergantung Bapak Ibu dosen masing-masing. Ya. Tapi yang jelas dia masih ada di fase minggu ke-1 dan ke-2. Mau penerapannya kapan? Misalkan minggu ke-1 atau minggu ke-2 boleh. Nah, di akhir minggu ke-2 itu nanti ada fase penerapan. Artinya apa? Mahasiswa mengumpulkan tugas yang diberikan Bapak Ibu dosen ini mengenai ya topik-topik yang ini ya nanti ketentuannya berdasarkan Bapak Ibu dosen. Gitu ya. Jadi kalau saya rencanakan itu nanti di awal ada pemahaman, awal minggu ke-1 pembelajaran ya. Terus kemudian di akhir nanti ada, maksudnya di awal ada selain materi langsung saya berikan tugasnya nanti membuat apa. Sehingga paling tidak Anda punya waktu 2 minggu untuk mengumpulkan. Jadi di akhir minggu kedua itu nanti Anda akan mengumpulkan tugas. Ya tugasnya tentu saja ya nggak hanya sekedar artikel ya atau tugas bentuk yang lain yang nanti membuktikan bahwa Anda telah mampu ya menjelaskan komponen, menjelaskan definisi, menjelaskan komponen komputer. Nah, tugasnya juga nggak harus artikel, bisa jadi itu Anda buat video rekaman di laptop. Karena sekarang orang IT, apalagi kan mahasiswa IT ya sudah harus bisa caranya ngerekam pakai webcam di laptop sendiri-sendiri untuk presentasi. Ya, sehingga nanti presentasinya dikirimkan, linknya tinggal dikirimkan ke dosennya. Dosennya mengoreksi. Ya, apakah benar nanti dari presentasi tersebut mahasiswa ini dengan lancar membuktikan bahwa dia mampu menguasai materi-materi yang harus dikuasai. Kalau tertulis saja ya boleh sebenarnya gitu ya. Tapi ada parameter-parameter yang lain yang perlu dilihat. Contohnya, ya, fase penilaian tugas ini misalkan tugasnya tertulis ya, itu parameter penilaian kriteria penilaiannya adalah tepat waktu yang pertama, nggak boleh kelebihan dari batas waktu yang ditentukan, nggak boleh lebih dari ya kalau di sini 2 minggu kedua kan gitu ya. Kemudian originalitas terhadap plagiasi. Nah sekarang sudah yang punya misalkan kita pakai Google Classroom
itu di Google juga sudah ada checker, plagiarism checker. Nah, nanti kalau Anda cuma tinggal copy paste saja, ya dosen-dosen gampang aja sekarang. Tinggal nilai plagiasinya kalau di atas sekian, berarti tugasnya nilainya sekian, dan gitu aja. Simulasinya seperti itu. Kalau pakai yang tertulis. Jadi disiapkan. Memang mempelajari teori sendiri, ya membuat tugasnya juga nanti sendiri, jangan dibiasakan nanti cuma tinggal copy paste gitu ya. Nah, kemudian yang diskusi fase pendalaman ini juga keaktifan dalam diskusi. Jadi selama diskusi nanti ada ya kalau di saya ya nanti ada di tengah-tengah diskusi ada diberikan mungkin poin keaktifan bagi yang ya melaksanakan tugas apa gitu ya. Kemudian ada juga selain walaupun kita sebenarnya adalah daring, tapi kita tetap diharuskan ada UTS dan UAS. Nah, jadi di UTS ini tentu saja karena yang di UTS ini edarannya yang resmi itu sampai UTS kita akan daring, berarti ya UTS-nya nanti secara daring. Formatnya itu sesuai Bapak Ibu dosen. Bisa jadi pakai kuis, pakai multiple choice, bisa jadi ya mungkin mengumpulkan artikel yang agak besar dan seterusnya. Jadi ada nilai UTS-nya. Terus kemudian yang kehadiran, nilai kehadiran itu ya dilihat dari kehadiran Anda sekalian di ya presensi. Kan presensi juga sudah beberapa kali disampaikan bahwa kalau yang mahasiswa baru nanti ada sistem presensinya yang perlu diikuti. Gitu ya. Ada presensi ya bisa pakai aplikasi MyUMM dari bebas mau dari mana. Oke. Nah, itu untuk minggu 1-2. Minggu-minggu yang ke bawah, misalkan, itu akan sama caranya. Jadi minggu ketiga, 4, 5, di akhir minggu kelima, itu di awal minggu ketiga, itu Anda akan diberikan materi, di akhir minggu kelima, Anda akan diberikan tugas. Maksudnya Anda harus mengumpulkan tugas. Bisa jadi di minggu ketiga itu materinya sudah tugasnya sudah disampaikan. Saya ulangi di awal minggu ketiga bisa jadi tugasnya langsung bisa disampaikan untuk minggu ke-5. Jadi tugasnya itu apa untuk minggu ke-5. Sehingga Anda paling enggak punya waktu 2 minggu. Gitu ya. Kemudian ke bawah, minggu ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, caranya adalah sama. Nanti RPS yang lengkap silakan bisa dilihat atau dibagikan oleh Bapak Ibu dosen. Terus kemudian untuk yang bobotnya, nah ini bobotnya sebenarnya nanti ya tergantung Bapak Ibu dosen yang menentukan. Jadi tidak tergantung ini, tidak semua kelas itu tergantung ini. Nanti Bapak Ibu dosen bisa merubah-rubah bobotnya. Tentu saja biasanya di awal untuk mahasiswa baru itu ada kontrak perkuliahan ya, atau aturan perkuliahan kalau di masa pandemi ini. Jadi kalau kontrak perkuliahan kan di kelas itu biasanya ya, musyawarah gitu ya, kira-kira bobot proporsi penilaiannya seperti apa. Nah kalau di masa pandemi ini nanti bisa jadi cuma diberikan aturan atau ya mungkin di satu sesi conference itu yang menentukan proporsinya secara kesepakatan. Ya, nanti tergantung dosen masing-masing. Ya, barangkali yang perlu saya sampaikan mengenai RPS seperti ini, dan ingat RPS ini merupakan panduan saja sebenarnya ya, panduan saja dalam minggu-minggu pembahasan yang perlu dijelaskan, tapi nanti pelaksanaannya juga tergantung oleh Bapak Ibu dosen. Seperti itu. Ya, saya kira penjelasan saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.